perairan. Nah, terkait dengan Danau Toba ini sejak tahun 2016 sebenarnya KLH sudah bekerja sama dengan LIPI maupun DLH Provinsi Sumatera Utara dan beberapa pakar untuk melakukan kajian terhadap kualitas air Danau Toba. Nah, pada tahun 2016 itu disimpulkan bahwa kualitas air Danau Toba memang perlu diperbaiki, artinya ditingkatkan kualitasnya. Di mana pada April 2017 dari hasil penelitian tersebut KLH mengirim surat kepada gubernur untuk segera menetapkan status trofik dan daya dukung daya tampung beban pencemaran Danau Toba untuk menerbitkan peraturan gubernur gitu. Status trofik itu terkait dengan kecerahan kualitas air sendiri dan daya tampung beban pencemaran itu khususnya untuk daya tampung beban pencemaran dengan parameter fosfor. Nah, kontributor yang terbesar untuk fosfor ini adalah ternyata dari kegiatan limbah domestik itu sekitar 22% dan satu lagi dari kegiatan perikanan itu 78%. Nah, dari tahun 2017 bulan April tersebut, maka gubernur memang menetapkan keputusan gubernur terkait dengan status trofiknya Danau Toba, yaitu oligotropik, yaitu memang statusnya harus cerah. Yang kedua adalah ditetapkannya daya dukung daya tampung beban pencemaran untuk Danau Toba. Ditetapkan bahwa daya tampung Danau Toba untuk budidaya perikanan itu sebesar 10.000 ton produksi ikan per tahun. Jadi batasannya harusnya dibatasi 10.000 ton ikan per tahun gitu. Nah, dalam perkembangannya setelah keputusan gubernur terbit, kami dari KLH juga masih artinya menjalin koordinasi dengan gubernur juga dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam penetapan itu harus dilakukan secara bertahap untuk penurunan beban dari keramba jaring apung atau budidaya ikan tersebut. Jadi secara bertahap harusnya diturunkan. Berikutnya juga harus menurunkan beban pencemaran dari daerah tangkapan air seperti hotel-hotel, kegiatan peternakan yang ada di sekitar Danau Toba, juga pemukiman yang ada di situ itu juga harus dikurangi meskipun tadi kontribusinya sekitar 22% ya yang terbesar KJA. Itu berdasarkan data. Nah, dalam prakteknya sampai dengan tahun ini, tahun 2017 kami memiliki data tahun 2015 ya statusnya itu daya beban pencemaran yang dari perikanan itu maksudnya daya dukungnya tadi ikannya itu 83.000 ton per tahun produksi ikannya. Berikutnya itu secara total baik itu dari masyarakat, dari perusahaan besar yang melakukan kegiatan keramba jaring apung itu pada tahun 2015 sebesar 83.861 ton ikan per tahun. Berikutnya tahun 2016 sudah turun sebenarnya ini 62.023 ton per tahun. Berikutnya tahun 2017 data yang kami punya totalnya adalah sebanyak 46.861 ton per tahun ikan. Ada targetnya tadi kalau supaya kualitas airnya memenuhi kualitas oligotropik harus 10.000 ton ikan per tahun gitu. Jadi masih kurang banyak. Tapi itu kan 2017, 2019 kami masih belum punya data, Pak. Jadi nanti kami akan tetap koordinasi bagaimana pelaksanaannya. Tapi sudah ada janji atau kesepakatan sebenarnya dari semua kabupaten kota maupun perusahaan-perusahaan ikan tersebut itu yang tercatat dari kami, dari masyarakat. Jadi KJA itu kan ada dari keramba jaring apung masyarakat dan ada keramba jaring apung dari perusahaan besar. Itu sudah ada kesepakatan rencana penurunannya, misalnya dari daerah apa namanya itu Tanjung Bunga akan turun 18% yang dari masyarakat situ. Dari masyarakat di daerah Sibolangit, Togeng akan menurunkan sebanyak 65%. Itu janjinya, sudah ada kesepakatan. Untuk perusahaan besar pun juga KJA-nya sudah ada rencana untuk penurunan. Misalnya dari Sulitani akan menurunkan 10%, itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kedepannya memang kita harus mengecek. Berikutnya ini yang dari keramba jaring apung. Yang untuk dari DTA, daerah tangkapan air seperti hotel, pemukiman dan sebagainya, KLH membantu beberapa pembangunan IPAL
IPAL terpadu. Ini kita sudah membangun instalasi pengolahan air limbah yang wetland dan bioport teknologinya, tapi tanpa biaya operasional yang tinggi, itu dipasang di 2 tempat. Tapi sifatnya kan pilot project saja, jadi dipasang wetland bioport untuk pemulihan atau perbaikan kualitas Danau Toba, dipasang di danaunya.